Aksi nyata Merdeka Belajar, penyebaran pemahaman merdeka oleh Rininta Melati, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rininta Melati. Pada kesempatan ini, saya akan membahas modul 1 tentang penyebaran pemahaman merdeka pada platform Merdeka Mengajar. 3 topik yang perlu dipahami, antara lain, yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. 5 modul dalam topik Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga, menjadikan manusia yang merdeka, yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Keempat, pendidik menuntut kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kelima, pendidik berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang terakhir, guru harus adaptif terhadap perubahan. Modul 2, mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Selanjutnya, mengajar merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang terakhir, mendidik adalah kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat adalah pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik merupakan keterampilan berpikir dan pengembangan kecerdasan batin peserta didik. Kelima, sistem among ing ngarsa sung tulodo ing matyo mangun karso tuturi handayani. Dan yang terakhir, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alam masing-masing. Ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan cara mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan terakhir, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan azas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, peradaban, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi saja juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi
berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Kedua, perspektif guru tidak harus sama dengan perspektif peserta didik. Dan yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Menurut pendapat saya, bahwa menjadi guru berarti mampu adaptif pada perubahan zaman dan selalu menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semangat berproses untuk menjadi terbaik bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.